Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur senantiasa kepada Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Untuk supaya bisa menjadi berkat kami semua yang bisa beribadah pada saat ini, maupun juga yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing yang melalui Facebook atau juga yang lainnya. Tuhan tolong, biarlah kuasa Roh Kudus itu mengurapi hamba-Mu, sehingga bukan kekuatan kepandaian manusia, tapi sungguh-sungguh berdasarkan daripada pemikiran Allah kepada kami semuanya. Terima kasih, sampai nanti kami mendapatkan perjamuan suci. Kami mohon kekuatan itu datang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, dan kami yang siap mendengarkan firman Allah berkata bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, shalom saudara. Selamat malam, selamat beribadah dalam rumah Tuhan ini. Oleh kemurahan Tuhan, jikalau kita bisa beribadah kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah. Karena memang ibadah itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan jikalau itu dilakukan dengan rasa puas, saudara. Jadi ibadah itu harus dengan rasa puas, artinya tidak dengan keadaan terpaksa atau dengan keadaan yang lainnya, saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama saudara yang kasih untuk bisa membaca firman Allah. Dan firman Allah pada hari-hari yang lalu, pada hari Minggu yang lalu, berbicara tentang korban yang berbau harum. Ya, korban yang berbau harum. Dikatakan oleh firman Allah bahwa domba yang pertama itu harus dipotong menurut bagian-bagian yang tertentu dan diletakkan di atas kepala domba itu, lalu dibakar, saudara, sampai habis. Maka itu menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, saudara. Ya, jadi tidak utuhan begitu, saudara sekalian, tetapi harus melalui proses yang dinamakan pemegalan atau pemotongan, saudara sekalian. Ya, kita akan baca di dalam kitab Mazmur, saudara sekalian, Mazmur pasal yang ke-51, Mazmur pasal yang ke-51. Korban yang berbau harum itu adalah korban yang sangat berkenan kepada Tuhan, saudara. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur pasal 51 ayat 17 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandanginya, ya Allah. Ya, terima kasih. Ya, jadi firman Allah yang mengatakan, pemazmur mengatakan, saudara sekalian, yaitu satu teguran sebenarnya, yaitu untuk Raja Daud supaya dia itu sadar tentang perbuatannya yang salah, saudara. Ya, kalau kita baca ayat 5, pasal 51 itu berbicara tentang pengakuan dosa, saudara. Ya. Dan dalam pengakuan dosa itu, maka Daud mengatakan ayat ini,
Bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Jadi persembahan itu tidak harus dengan yaitu uang atau dengan apa saja. Tetapi persembahan itu juga bisa melalui lidah dan bibir kita yang menceritakan perbuatan-perbuatannya. Nah, untuk bibir yang terbuka, untuk bibir yang memuji Tuhan itu didasarkan dengan hati dan jiwa yang hancur itu diperhatikan Tuhan. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya persembahan yang berkenan itu dimulai daripada hati yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Jadi bukan besarnya korban, saudara sekalian, bukan. Kalau saudara sekalian itu hanya memperhatikan soal korban itu harus besar, itu salah. Tetapi kalau korban itu berdasarkan hati yang dikerjakan oleh firman Allah, maka persembahan apa saja itu nanti berkenan kepada Tuhan, saudara sekalian. Ya. Banyak orang yang mengatakan yang penting aku korban, ya betul juga. Tetapi belum tentu betul kalau menurut firman Allah di sini. Sebab firman Allah katakan situ, saudara sekalian, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Jadi ada korban sembelihan, ada korban bakaran, tidak disukai Tuhan. Ayat yang 16, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini persembahan yang berkenan itu begitu. Kalau memang kita itu digerakkan hati kita untuk mempersembahkan puji-pujian, maka itu lebih baik daripada saudara sekalian mempersembahkan kekayaan yang besar tetapi didasari dengan keterpaksaan. Karena apa? Karena hukum di dalam firman Allah ini adalah berdasarkan kemurahan. Jadi kalau sudah jadi kalau kita semua sudah merasakan kemurahan Allah, saya percaya saudara sekalian tidak ada rasa untuk keterpaksaan itu. Sebab itu dikatakan dalam Efesus yang kita baca, kita mencontoh persembahan yaitu Yesus Kristus yang berbau harum, terutama di dalam kita itu melakukan hukumnya kasih. Efesus pasal yang kelima, coba kita baca ulang sekalian. Efesus pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang 2. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, ini saudara ya, katakan sini. Sebab itu jadilah, mengapa kok dikatakan sebab itu? Ayat-ayat atasnya adalah kehidupan yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Jadi kalau saudara sekalian atau saya ini adalah kehidupan yang sudah diperbarui oleh Tuhan, maka kita harus hidup menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dengan meneladani perilaku Yesus Kristus. Dikatakan jelas sekali, jadilah penurut-penurut Allah. Kayak apa sih penurut Allah itu? Ya kita mencontoh bagaimana Yesus itu menurut apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Sampai dia itu mengorbankan nyawanya. Saudara, ini menjadi persembahan yang berbau harum. Sehingga dikatakan korban penyerahan atau korban aki-akian atau korban yang berbau itu dipotong-potong, tidak belegeran kambingnya atau domba itu terus dibakar, tidak.
dipotong-potong. Jelas sekali. Ini berbicara soal penyerahan. Kalau saudara sekalian menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu saudara saya tidak mau dipotong, itu namanya tidak menyerah, saudara. Maka firman Allah katakan di sini, dan hiduplah di dalam kasih. Bagaimana sih saya hidup dalam kasih itu? Ya mencontoh Yesus Kristus yang mengasihi kita semuanya. Ini persembahan yang berbau harum, saudara. Dan kalau kita bicara soal kasih, ini berbicara soal pelayanan. Jadi kemarin hari Minggu kita dengarkan bagaimana caranya kita ini bisa melayani, mencontoh pribadinya Yesus. Saudara, firman Allah katakan, karena Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka wajib kita itu menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini pelayanan begitu, saudara. Jadi Tuhan itu memberi, lalu kita menjadi berkat bagi yang lainnya. Ini namanya pelayanan. Jangan sampai saudara sekalian hanya menerima, tapi tidak pernah memberi. Itu salah, saudara. Dan nanti kan saya kurang, tidak. Firman Allah tidak mengatakan begini. Firman Allah itu dikatakan lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Kalau saudara sekalian bisa memberi, berarti saudara sekalian bisa pernah menerima. Kan tidak mungkin saudara sekalian. Ya. Dan bagaimana saya bisa memberi kalau saya tidak pernah menerima? Mustahil. Orang yang memberi, orang yang menjadi berkat itu berarti dia pernah diberkati Tuhan. Itu hukumnya begitu, saudara. Dan kalau saya tidak punya berkat, ya berkat apa yang saudara terima? Karena ini berbentuk yang namanya di sini adalah kasih. Kasih itu bukan hanya merupakan satu, yaitu bukti kalau saudara saya berkorban harta saja, tidak. Kalau kita bicara di sini, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang berbau harum di hadapan Allah. Apa yang kita terima, saudara sekalian, dari Tuhan? Tuhan mengasihi kita dalam hal apa? Maka kita harus wajib hukumnya membagi kasih itu kepada sesama kita. Paulus mengatakan begitu, sehingga harus katakan, kalau sampai aku tidak mengabarkan Injil, tidak memberitakan Injil, celaka aku, karena aku ini diselamatkan oleh Injil. Saudara, ya, sampai Paulus katakan, untuk supaya aku ini berbau harum di hadapan Tuhan, aku tidak mau menggunakan hak. Lalu upaya Paulus apa? Upaya Paulus adalah dia bebas untuk memberitakan Injil. Artinya upah itu adalah perhitungan antara Paulus dengan Allah. Nah, kita itu begitu, saudara. Ya, kita itu harus begitu. Kita melayani hubungannya antara kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau saya bisa melepaskan diri dari ini, sudah saya belajar. Ya, dalam segala pelayanan saya belajar untuk tidak engkau upahku apa ya, enggak. Saya belajar tentang itu. Sampai sekarang saya masih bergumul. Supaya apa? Supaya saya ini bisa berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita lihat cara Paulus ini melayani, saudara. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, saudara. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6.
2 Korintus pasal 3 ayat 1-6, demikianlah firman Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Nah ini ya, Paulus mengatakan di sini pelayan-pelayan perjanjian yang baru, artinya ada orang-orang yang melayani dalam perjanjian yang lama. Ini perhatikan saudara, pelayanan saudara sekalian ini apakah pelayan dalam perjanjian lama atau pelayan dalam perjanjian baru? Ya, terus kita baca. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah ini saudara, ini namanya pelayanan perjanjian baru, ini namanya pelayanan roh. Pelayanan roh itu bukan hanya dilihat oleh manusia secara benda saja atau jasmani saja. Sebab pelayanan yang dari roh itu yang dikerjakan oleh roh itu dalam hati manusia. Kalau hati orang-orang Korintus ini adalah hati yang dikerjakan oleh firman Allah, maka dari hati yang dikerjakan oleh firman Allah nanti orang ini akan bisa menjadi satu kesaksian. Nah, perhatikan saudara sekalian ya. Jadi Paulus itu dulunya adalah orang berdosa, ya, bahkan dikatakan Paulus di antara semua jemaat akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus ini merasa dosanya itu paling besar antara jemaat-jemaat. Tetapi oleh karena Kristus dia diperdamaikan dengan Bapa di surga. Jadi perdamaikan, kita juga begitu saudara. Dalam Efesus katakan kita diperdamaikan oleh salib Kristus. Nah setelah dia diperdamaikan, maka Paulus ini melayani orang-orang Korintus di mana saja dia memberitakan itu, yaitu pelayanan yang memperdamaikan. Ini pelayanan Paulus yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara, tadi dikatakan dalam Efesus, kalau kita ini harus mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Dan ini dipraktekkan oleh Paulus. Paulus karena dia diperdamaikan bukan oleh karena kekuatan sendiri, dia katakan situ. Dalam pelayanannya bukan oleh kekuatan sendiri, tetapi oleh Roh yang menghidupkan, sehingga yang dikerjakan bukan secara tertulis, bukan di loh batu. Kalau perjanjian lama saudara sekalian, di dalam hukum Taurat itu ditulis oleh Allah di dalam loh batu. Tetapi di dalam firman Allah ini katakan pelayanan perjanjian baru itu ditulis bukan di loh batu, tetapi di dalam hati saudara dan hati saya. Jadi firman Allah ini sekarang sedang sebenarnya mengerjakan hati saudara. Kalau hati saudara dan saya ini hati yang dikerjakan firman Allah, nanti dari dalam hati ini akan keluar sesuatu yang berupa persembahan-persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita itu sudah mulai dikerjakan firman Allah. Dan sementara kita dikerjakan ini, kita dimasuki oleh sifat-sifat tabiatnya Kristus.
berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau hati kita dikerjakan oleh firman Allah, maka hati kita tidak ada rasa yang dinamakan kabotan. Aku mau jadi harap korban, tapi oke, itu namanya belum dikerjakan firman Allah. Orangnya dikerjakan firman Allah, nggak ada demikian. Aku terima, ya aku harus bagikan. Saudara, mari kita belajar ke sana. Haleluya. Dan sekalian, kita belajar. Saya juga belajar. Kemarin pada waktu saya bersama tante ini kebaktian hamba-hamba Tuhan, lalu ada seorang hamba Tuhan itu dari Lampung, dia melihat ayahnya di sana, lalu dia itu bawa golok, saudara sekalian, bawa golok begitu, dan hari kemarin dia itu dalam kondisi yang sakit, istrinya sakit juga. Dia sendiri itu yang kita tayang hari Minggu yang lalu itu Pak Sinto, tepatnya Pak Yohanes Britno itu, ya, sama. Pak Sinto ikut dari dia. Oh, enggak, Bu Ari sama Aji yang ikut. Ya, ke sana itu orangnya, dia bawa golong banyak. Lalu dijual, saudara sekalian. Saya sebetulnya kalau saya itu ya butuh, enggak butuh. Namanya juga saya ini. Yang di sini kan banyak saudara-saudara, cuma kurang mengungkal ya. Kalau saudara yang kasihan sama saya bisa itu diungkal nih saudara-saudara. Biasanya ngungkal Pak Misti. Lalu saya ambil saudara. Berapa ini? 180 lebih, ya sudah. Bukan berarti saya ya itu butuh itu, walaupun saya butuh. Tetapi saya ingin melihat, saya ingin menolong dia saudara-saudara. Nah, dengan apa kalau saya tahu? Kemarin waktu dia korban, saya yakin saya sudah korban. Tetapi ini kesempatan, saudara. Jadi ketika kita dikerjakan oleh firman Allah, sebenarnya hati kita itu pasti ada dorongan kita untuk menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Selama kita tidak tersentuh firman Allah, saya percaya sukar, saudara sekalian, untuk berkorban sukar. Tapi kalau saudara sekalian merasakan saya ini dikerjakan firman Allah, sehingga dalam tulisan-tulisan Paulus katakan hidupku bukan aku lagi, itu karena dia sudah yakin bahwa hidupnya itu sudah ditebus oleh Kristus, bukan miliknya dia lagi. Dan saya miskin kok, bukan karena miskin, saudara. Sebab orang miskin pun bisa berkorban kalau dia itu dikerjakan oleh firman Allah. Tapi masih sugih, tapi orang tahu dikerjakan firman Allah, nanti dia akan berkorban, yaitu korban sing elak rusak lebih diri. Ya, kan suatu saat Tuhan Yesus itu memperhatikan korban persembahan. Ya, dari Tuhan Yesus suatu saat memperhatikan kotak persembahan itu. Lalu banyak orang yang berkorban. Orang kaya ini berkorban, yaitu korban menurut, yaitu dari kelebihannya. Lalu ada seorang janda, dia maju, janda itu katakan janda itu miskin. Dia maju dan menyerahkan uang satu-satunya itu kepada Tuhan. Tuhan berkata, bukan orang yang kaya yang lebih banyak memberikan persembahan, tetapi yang memberikan persembahan yang berkenan adalah orang yang miskin, janda miskin. Karena apa? Janda ini adalah janda yang dikerjakan oleh kuasa firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena janda itu sekalian, hidup seorang janda itu hanya berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar bersih. Coba kita lihat ini sekalian. Ya. Orang miskin pun kalau sudah dikerjakan firman Allah, dia bisa berkorban sekalian. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7.
2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 atau sampai dengan ayat yang ke-5 Daud. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Pelayanan kasih. Nah, pelayanan kasih, bukan pelayanan yang lain. Ini pelayanan kasih, artinya pelayanan yang didasari dengan kasih Tuhan. Ya, terus. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, ini saudara. Ya, sidang Makedonia itu sidang yang miskin. Rasul Paulus katakan, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu di sini adalah sidang Korintus. Sidang Korintus sidang yang kaya, saudara. Kota Korintus itu kota yang besar. Tetapi dalam Korintus itu tidak ada yang disebutkan di situ kegerakan seperti sidang Makedonia. Saudara, mengapa demikian? Karena orang-orang Korintus itu masih banyak sekali dosa-dosanya, saudara. Tetapi Makedonia tidak. Saudara, ya. Atau kita baca dulu, nanti kita kembali ke sini sekalian, ya. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan di sini, ya, 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, ini saudara, ya. Jadi ceritanya begini, saudara. Paulus ini memberitakan kepada sidang yang ada, sidang yang ada di Tesalonika. Dari Tesalonika itu, Paulus ini mengatakan dari Tesalonika ini nular ke Makedonia dan Akaya. Dari Makedonia itu, lalu dia ingin Paulus ini supaya Makedonia menjadi penggerak kepada sidang yang ada di Korintus. Jadi getok tular, saudara. Ya, kita harusnya begitu itu, saudara. Kalau saudara sekalian sudah dikerjakan oleh firman Allah, maka tugas kita sekarang adalah berbagi kepada yang lain. Namanya ini persembahan
percobaan yang berbau harum. Karena apa? Karena Makedonia ini nggak punya keuangan, nggak punya, saudara. Ya, Makedonia ini adalah jemaat yang miskin tetapi kaya, dikatakan di sini, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih. Saudara, ini yang harus kita pikirkan. Jangan sampai saudara sekalian, wah, ini dari gua miskin. Enggak. Kalau saudara sekalian miskin di dunia saja tidak masalah, tapi jangan sampai saudara sekalian miskin di dalam kerajaan surga. Padahal saya sangat yakin kalau saudara sekalian sangat hidup dengan perasaan takut kepada Tuhan, saudara sekalian beribadah dengan benar, maka ibadah itu membawa satu keuntungan di tempat dunia ini dan di dalam kerajaan surga. Saudara, walaupun Makedonia ini sangat dikatakan saudara sekalian, ayat yang kedua dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 itu, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, gitu. Ini jemaat ini luar biasa loh, saudara. Kena pencobaan, lalu juga dengan dikatakan situ, yaitu terkena berbagai penderitaan. Tapi hatinya tidak menderita, hatinya penuh dengan sukacita karena dikerjakan oleh firman Tuhan. Sehingga dia kaya dalam iman, kaya di dalam pemberian, kaya dalam perkataan, pengetahuan. Saya sangat percaya hal ini. Sehingga firman katakan di situ, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kalau saudara sekalian, ya sekarang saudara sekalian ngutangi duit, nggak usah memberi, ngutangi duit, saudara sekalian mengharapkan dibalik duit apa dibaliknya apa, saudara? Dibaliknya duit, ya. Tapi kalau sekarang saudara sekalian itu ngutangi iman. Mengutang sebenarnya, saya pakai istilah ini. Saudara saya mengutangi iman, apakah dia mengembalikan iman kepada saudara? Tidak. Kita harus dia nanti mempunyai tugas untuk memberitakan iman itu kepada yang lainnya. Jadi kita itu kaya, saudara. Kaya karena kita sudah mendengar firman Allah banyak, maka kita harus berbagi kepada mereka. Kepada mereka yang belum mendengar firman Tuhan. Kita belajar untuk melayani mereka. Mereka yang belum melayani, mari kita dorong untuk melayani. Saudara bisa menceritakan. Mereka yang belum memberikan persembahan persepuluhan, saudara bisa memberikan kesaksian. Saya ini membayar perpuluhan, membalikan miliknya Tuhan, tidak tambah melarat. Saudara bisa bersaksi. Ini namanya saudara sedang melakukan persembahan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara hanya diam saja, justru nanti saudara nyumpeli berkat panjenengan piyambak. Ini kalau bicara talenta, ya talenta itu harus kita kembangkan. Saudara, kalau kita itu memberikan pelayanan kasih, apa sih yang diterima Tuhan? Ya baunya kepada Tuhan. Ini bau yang berbau harum, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Saudara, saya juga belajar akan hal ini, saudara. Saya katakan tadi. Ya. Ketika pelayanan di tempatnya Pak Gurino itu sekalian, kita berkorban, habis itu pulang itu sekalian mau disangoni. Saya katakan, Anda bilang enggak usah sudah, ya enggak usah sudah, untuk di sini saja. Akan masih sempat kita kasih anak-anaknya.
Tetapi saya sangat di sana disangoni saudara. Telo goreng sama apa itu? Sama gedang, sama pisang, saudara. Iya, telo godok ya. Senang gitu saudara. Ya, senang gitu. Dia berkata, terima kasih kamu. Ya, terima kasih Umana. Firman Tuhannya menjadi berkat bagi kami. Ya, namanya firman Tuhan harus bisa menjadi berkat. Sudah sekalian. Nah ini harus kita praktekkan, saudara. Kita praktekkan. Supaya kehidupan kita ini diperkaya oleh Tuhan. Ayat 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 dan ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Terus? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah ini loh saudara. Jadi kita itu diperkaya oleh karena Tuhan yang kaya, menjadi miskin oleh karena saudara. Iya. Apakah Tuhan miskin? Betul miskin. Saudara, miskin pada waktu dia sedang mengalami satu penyaliban. Itu kemiskinan Tuhan sungguh-sungguh teruji di situ. Ya, sampai orang mengatakan pada waktu Yesus itu disalib, orang melihat itu gak mau, saudara. Ya, kalau memang dikatakan di dalam gambar itu masih Tuhan itu memakai cawan. Tetapi kalau di dalam itu semuanya dihabiskan, saudara. Nggak ada apa-apanya. Jubahnya juga dibagikan. Darahnya juga dihabiskan. Keinginannya sampai dikatakan, aku haus. Saudara, itu miskin sekali Tuhan. Miskinnya Tuhan karena untuk saudara supaya kaya di dalam ini harus kita sadari. Semakin kita sadar Tuhan mau memperkaya aku, maka kekayaan kita harus kita belajar untuk menjadi korban yang berbau harum juga kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bisa ngerti ini, waduh, sudah sekalian. Jadi nyanyian biar saya miskin di sini itu bukan berarti miskin tidak mempunyai keuangan, tidak. Tetapi kita mempunyai berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga sana. Toh seperti saya itu sekalian, apakah tidak pernah saya habis uang? Pernah. Ya, tapi begitu habis uang, Tuhan kasih lagi. Saudara-saudara, uang habis, Tuhan kasih lagi. Namanya kita itu menjadi aliran saluran berkat. Kan begitu saudara. Ya, jadi ini ceritanya bujuk bukan gitu. Kita niku namun dados saluran berkat kemawon. Oke, cek. Tapi saluran berkat ya tahu teles. Jadi kayak selang gitu ya, selang sama tower, ya. Kok tower dialirno nang keran-keran. Sing dadi keran, sing dadi selang niku kula kaliyan panjenengan. Kok tower milik terus. Orang selalu mandek, tidak apa-apa, sing penting teles. Amin saudara. Iya, ya. Perasaan tabungan apa-apa, sing penting terus rezeki kilan lancar. Saudara, nek di pantai ini, tangan nek dibedot mriki, wis tak bedot niki, sing kono susah ngelompet saudara sekalian. Bahkan sing pantai ini susah bledos. Tapi kalau ngalir terus gitu, itu namanya kita bisa menjadi saluran berkat dan bisa menjadi
korban yang berbau harum kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar hal ini. Ya, tadi malam saya ikut itu. Diapi kebetulan itu disalib karena saya, mencucurkan darah karena saya. Sudah sekalian, ya, dia tidak punya apa-apa karena saya. Di situ timbul kerinduan kita semuanya untuk belajar, untuk besar, hidup di atas korbannya Kristus. Kalau sudah sekalian hidup di atas korbannya Kristus, maka sudah sekalian ini akan menjadi bangunan yang kokoh. Seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Saudara, kalau kita menjadi korban persembahan yang berbau harum, maka sudah sekalian pasti mengalami kekuatan yang kokoh sekali. Saudara, Kristus itu sekarang sudah berkorban. Saudara, tinggal bagaimana kita meneruskan itu. Jangan sampai kita itu salah di dalam membangun. Sudah sekalian, sebab kalau salah dalam membangun, suatu saat kita akan mengalami ujian. Ujiannya adalah api. Semua persembahan yang ada di dalam tabernakel, semua persembahan yang dibakar di atas mezbah, itu namanya harus diuji dengan api. Pelayanan kita nanti juga begitu. Persembahan kita juga begitu. Sudah sekalian, kalau persembahan kita itu dengan dasar daripada korbannya Kristus, maka kita akan memiliki kekuatan yang sangat dasar dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan datang. Sehingga firman katakan di sini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan bagaimana? Kaya dalam kemurahan itu adalah ketika memberi dengan segala keikhlasan hati. Itu namanya kaya dalam kemurahan. Saudara, namanya kaya dalam kemurahan. Suka memberi karena hatinya dipenuhi dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Saudara, di sini nanti saya percaya ada kuasa yang akan membawa saudara sekalian menjadi hidup yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di sini nanti saudara sekalian akan merasakan kekuatan daripada Tuhan. Selagi saudara sekalian dicobai, saudara tetap akan bisa mengenal Tuhan. Engkau sangat baik, karena kau buat kami menjadi kaya di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup untuk memberkati kita semuanya. Dia tidak pernah mengecewakan saudara. Ya, dia pasti akan memberkati saudara sekalian. Haleluya.